Ketua Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau mewakili Ketua Simas yang Koordinator Kampus B Lalat, yang kami hormati Ketua Basis dan Perserikatan atau mewakili Wakil Uskup Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Raya atau mewakili Ketua Umum Cabang Pertanian atau yang mewakili Komandan Angkatan Laut Kepulauan Tanimbar, Komandan Angkatan Darat Kepulauan Tanimbar, Komandan Satuan Radar Kepulauan Tanimbar, Komandan Lens Unit Persatuan Nusa Tenggara, pimpinan Polres LBI, pimpinan SKK Tugas, pimpinan Bank LBI Mandiri dan Polres, pimpinan Pertamina, pimpinan Pegadaian, pimpinan BPO, pimpinan Lapas, pimpinan Kantor, Ketua Umum Indonesia atau yang mewakili Ketua Indonesia kita Bapak Surus sebagai wakilnya untuk Somali dan Bapak undangan yang sudah sempat saya sebutkan satu dari yang lain. Orang tua Wisdawati seluruh sivitas akademika Universitas Somali. Tak lupa kami sampaikan penghargaan dan hormat diberi bagi almarhum Pendeta Teranggus Yordan Alexander Yudhiyani Musi yang merupakan jasanya pada bidang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada khususnya, sehingga untuk mewakilinya dalam kesempatan yang sama dalam suasana yang bahagia ini, izinkan saya mengatasnamakan warga Universitas Somali mengenal beliau dengan sapaan Fathers of Tanimbar Indonesia. Hal ini merupakan pernyataan terbuka sekaligus sebagai rekomendasi akademik bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mempertimbangkan dan menetapkan beliau sebagai Bapak Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berbahagia dan yang saya kasihi dalam mendukung musyawarah Universitas Somali sekalian yang hari bukan akan dibuka dalam sarjana dan akhirnya dalam kesukacita bersama sebagai insan yang percaya. Mari bersama-sama kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kasih dan anugerah. Mari kita masih diberi ibadah dan nafas hidup hingga kini untuk hadir mengikuti rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka usia sarjana dan akhirnya Universitas Somali tahun akademik 2023-2024. Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, status dari sidang istri dan yang terbaik kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut mengintegrasi semua aspek kehidupan masyarakat Tanimbar, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial,
tidak menunjukkan sedikit pun niat dan semangat warga Indonesia untuk tetap berkarya demi menciptakan generasi terbaik yang ada dalam kompetisi. Kegiatan dilaksanakan dari April 2024 dan sudah dilaksanakan hari ini adalah bagian dari hari ini. Wisuda yang dilaksanakan hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan akademik tersebut dan terjadi dalam kalender akademik Indonesia, sehingga untuk bersejarah yang sudah sekali dilaksanakan sejak awal tahun 2020 sebelum hari Sabtu berkiprah pada bulan pendidikan tahun 2021 telah mengadakan 13 aktivitas siasa tahun 2012, tahun 2010 dan 19 tahun 2012. Selanjutnya Ketua YLPS Bapak Polkarus Salamafo melanjutkan kegiatan yang khusus dan lebih dengan mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Satu tahun 2021 serta menghadirkan Universitas Negeri tahun 2022 untuk membangun pembelajaran daerah mewujudkan tujuan internasional dalam mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia pada umumnya dan kawasan kepulauan terlibat pada dasarnya. Indonesia sudah diberikan isi penggabungan telah menghasilkan gabungan angkatan pertama yang pastinya mampu bersaing dan berkiprah membantu baik pemerintah maupun swasta. Bahkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga berimplikasi pada penurunan angka pengangguran baik di Kabupaten Kepulauan Riau di Provinsi Maluku dan Indonesia pada umumnya. Rapat Senayan luar biasa yang dilaksanakan untuk pertama kalinya oleh Indonesia dalam rangka wisata dan Ahmadiyah untuk dilakukan 7 orang wisatawan ini yang terdiri dari program studi mandiri di 9 orang, program studi ilmu pembangunan 8 orang, program studi akuntansi 8 orang, program studi ilmu administrasi negara 19 orang, program studi ilmu administrasi niaga 8 orang, program studi pendidikan matematika 18 orang, dan program studi pendidikan bahasa Inggris 17 orang. Hadirin dan saudara sekalian yang berbahagia, laporan akademik ini bertujuan untuk mengevaluasi serta melakukan sistem pelayanan yang berkualitas di Universitas Negeri Somali untuk pendidikan hukum yang berkualitas. Karena Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk pembangunan kepulauan Riau melalui fungsi transformasi sumber daya manusia lewat pengembangan inteks, di mana Indonesia membangun posisi strategis dalam pengembangan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tantangan di era 4.0 dan 5.0. Dan membangun penjagaan bupati mewujudkan visi tentang pembangunan sehingga berbahan yang dinamis dan konstruktif terhadap kecenderungan perubahan dan tantangan yang harus dapat terus dilakukan di Indonesia. Sebelum saya melakukan pertemuan akademik Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa jumlah mahasiswa Indonesia sampai pada periode 2023 berdasarkan data peneliti adalah berjumlah 1.465 mahasiswa. Dari 1.465 mahasiswa ini yang berstatus aktif adalah 475 dan yang berstatus non aktif berjumlah 989. Artinya bahwa mahasiswa Indonesia memiliki dan daripada mahasiswa non aktif. Faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah faktor keuangan. Ada perkara ini dibuat oleh Kementerian Agama, apa yang berdasarkan realisasi program pendidikan, derealisasi program penelitian dan publikasi karya ilmiah,
realisasi program pendampingan kepada masyarakat, realisasi program kerjasama, realisasi program pendidikan akademik dan pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai pada Peraturan Organisasi Bersama Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Bersama. C. Realisasi program pendidikan. Ada pencapaian yang telah dilakukan oleh Indonesia pada tahun pendidikan yang pertama, semua program studi, yaitu 11 program studi sarjana dan 1 program studi ahli media telah terakreditasi dengan peringkat baik, sedangkan akreditasi perguruan tinggi sudah diajukan kepada tahun 1 dan tahun 12 melalui lumayan, tinggal menunggu proses selanjutnya. Yang kedua, proses akademik yang dilaksanakan di Universitas Bersama sudah berbasis digital, sistem informasi akademik Universitas Bersama 4. Yang ketiga, jumlah dosen berdasarkan PDIP adalah yang berubah dan telah mencapai standar minimal manusia berpangkat akademik lektor dan asisten ahli. Saat ini Indonesia sementara menyediakan 1% pendidikan doktor dan pada tahun 2020 ini direncanakan 4% akan disediakan juga ke jenjang doktor. 4. Penyelesaian guru KKN ini dengan menerapkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di seluruh program studi. Yang kelima, memperoleh bahan dengan buku ajaran yang lulus seleksi untuk didanai oleh LLM wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara. Melaksanakan seminar internasional pada bulan buku dan bahasa daerah bersama Leiden University. Memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional sebanyak 19 dosen. 8. Memastikan itu dan indikator utama dan indikator pendidikan Allah Indonesia dilaksanakan dengan baik lewat perencanaan pendidikan kinerja yang akan dilakukan dalam forum ini antara kepala yang 12 dengan rektor Indonesia. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kinerja antara rektor dan para pimpinan fakultas dan para pimpinan fakultas dengan pimpinan program studi. Untuk fasilitas pembelajaran dan penunjang pembelajaran Indonesia terus mendapat bantuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kepulauan dan di tingkat nasional. Indonesia mengikuti kompetisi untuk mendapatkan fasilitas penunjang pembelajaran sebesar Rp500 juta melalui wilayah pusat atas kerjasama dengan Bapak Menteri Rizal, anggota DPR RI, fraksi Gerindra. Indonesia telah memperoleh 1 leg perikanan, beasiswa formasi dan studi dosen dari Universitas anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Dari Provinsi Maluku, melalui Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku dan fraksi PDI Perjuangan, dan Bapak Melianus Sedri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dan fraksi Gerindra. Dari KKN baru saja yang kami sering sebut jadi mangkrak, yang dia sudah mangkrak kurang lebih 3 tahun di zaman periodisasi Bupati Petrus Sasodo, kini telah diselesaikan oleh pejabat kembali Bapak Peterson Pramoraja. Terima kasih Pak. Di
berdasarkan pusat data dan komunikasi global nasional dan internasional, buku dan hak cipta pada akun Sinta Indonesia berada pada peringkat 865 dari 5.596 pada wilayah 12 Indonesia berada pada peringkat 7 dari 46 swasta di wilayah dan kalau ini cakupannya lebih sedikit lagi di wilayah maka Indonesia berada pada peringkat 4 dari 26 TPS yang ada di Indonesia. Kemudian kalau lebih tersebut lagi, kalau kita berada di wilayah Maluku Tenggara, maka Indonesia berada pada peringkat 1 dari 7 TPS yang ada di wilayah Maluku Tenggara. Yang kedua, Indonesia saat ini memiliki 46 yang dikelola sendiri, yang dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, Indonesia juga mempunyai dosen-dosen yang kemudian lulus penelitian kompetitif nasional pada skema pendidikan dasar untuk tahun 2022 berjumlah 60 dan tahun 2023 berjumlah 60. Publikasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk jurnal nasional dan internasional berjumlah mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 berjumlah 428 jurnal baik nasional maupun internasional. Yang kelima, Indonesia juga memiliki hak atas kekayaan intelektual dari para dosen berjumlah 46 hakim. Buku referensi dan buku ajar sebanyak 45 judul yang dalam 2 tahun terakhir ini diterbitkan oleh para dosen yang ada di Universitas Solo. Realisasi program penelitian kepada masyarakat untuk kegiatan PKN telah dilakukan sebanyak 78 kegiatan baik dalam bentuk magang praktek kerja, KKN, pembelajaran di sekolah dan masyarakat dan lainnya. Kemarin di tahun 2023 dosen Indonesia juga mampu bersaing pada aspek pengabdian kepada masyarakat sehingga lolos satu pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kemendikbud tahun 2023. Realisasi program kerjasama. Adapun kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia berjumlah 27 yang terperinci 4 kerjasama internasional Intex melalui mahasiswa dan mahasiswa dan dosen, kerjasama antara Indonesia dengan Leiden University di Bandung sudah melaksanakan seminar internasional dalam bidang bahasa Korea, Kofuku untuk belajar bahasa Jepang. Kerjasama nasional ini membahas 10 yang lainnya. Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian Indonesia menggandeng 3 perguruan tinggi pada level nasional yang pertama Universitas Brawijaya Malang untuk program simpan atau dana sudah diusulkan, tinggal menunggu untuk diputuskan. Namun ada catatan kalau ada perwakilan dari kami juga cukup kecewa karena prosesnya harus kemudian dibantu oleh pemerintah daerah bersama dengan Universitas Brawijaya Malang. Namun kami harus berhati-hati mengupayakan untuk pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan membantu memperlancar proses ini. Namun sampai pada akhirnya di menit-menit terakhir
Lestari baru kemudian disetujui dan dikirim ke pusat. Bersama Universitas Pendidikan Alam untuk benchmark program Universitas Agustus 1945 Surabaya untuk semakin kurikulum prodi dan SPI serta sembilan dosen dengan bursa efek Indonesia mata air tentang Nusantara untuk sistem informasi akademik di daerah ada pada dengan Bawaslu dengan Kepolisian Resort Kepulauan Riau, Kantor Penyelenggara Bandar Udara Kabupaten, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian kerjasama selanjutnya dengan Angkatan Berbeda Bersama Penyelenggara Selatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Riau, Bapak Salah Somali dengan BRI, Model Express, PKK dan lain sebagainya. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala LNI untuk bimbingan dan supportnya selama ini bagi kami, sehingga dari apa yang kemudian sudah disampaikan terus kami bisa mencapainya. Kepada Bapak Indonesia yang sudah membantu, kepada Ibu Sekalian, kepada Bapak Kementerian Sosial, kepada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Agus Gubernur dan pemerintah daerah, serta seluruh yang berkenan membantu Universitas Pendidikan Somali. Atas nama warga kampus Bengkulu, saya secara pribadi menyampaikan profisiat bagi wisatawan dan wisawati. Bagi wisatawan dan wisawati, jangan berlaku layaknya maling kundang yang membuat penyesalan terhadap orang berbeda. Jangan juga berlaku seperti lalunya Naruto. Jangan karena bangku lalu lama-lama bangku. Beban yang itu berat. Jangan pernah melupakan sejarah jasa dan bukti. Hargailah apa yang sudah dilewatkan. Jalanilah hari ini dengan berbaik adanya dan kabarnya ini dengan sekalian. Dengan doa dan restu hadirin sekalian, kerjasama orang pemerintah dan swasta, maka kami yakin bahwa para Indonesia kepada bangsa dan bangsa terkhususnya bagi warga Kepulauan Riau dapat meningkatkan pada hari-hari mendatang. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memberkati kita semua. Sekian.